Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Mencopet di Pasar Cikande, emak-emak ditangkap warga. Harga minyak goreng curah di Lebak naik, daya beli masyarakat pun menurun. Debat pemilihan gubernur Banten akan digelar 3 kali. Seorang wanita Parubaya mencopet uang milik warga yang sedang berbelanja di Pasar Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Pelaku memohon untuk tidak dibawa ke kantor polisi setelah ditangkap. Aksi pelaku cukup nekat lantaran beraksi di saat pasar sedang ramai. Pelaku kepergok oleh korban yang langsung berteriak. Teriakan korban mengundang massa di pasar hingga pelaku ditangkap dan jadi bulan-bulanan kemarahan warga. Iya, Perempuan apa laki itu? perempuan. Berapa orang? Katanya itu orang. Oh, itu jambret apa tuh? Jambret katanya sih uang. Uang. Ya, Di mana lokasinya? di pasar tahu sebelah mana informasinya. Saya kan habis anterin orang pas ke sini udah rame banyak itu. Banyak kan polisi juga pas saya lihat nggak tahu mukanya, jambretnya udah dimasukin di mobil. Pas saya lihat juga nutupin mulut pakai kain itu. Guna menghindari amukan warga, pelaku selanjutnya dibawa ke kantor polisi Polsek Cikande. Ariel Maranus dan Nama Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Harga sejumlah bahan pokok mulai menunjukkan kenaikan harga sejak 1 pekan terakhir ini, seperti harga minyak goreng curah dan ayam potong mengalami kenaikan harga. Seperti yang terpantau di pasar tradisional sampai Warung Gunung Lebak. Jika sebelumnya harga minyak goreng curah dijual Rp15.000 per liter, saat ini naik menjadi Rp16.000 per liternya. Sementara untuk harga ayam potong yang sebelumnya dijual Rp32.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp37.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk harga sejumlah komoditas bahan pokok seperti minyak kita, telur, terigu, dan yang lainnya masih terbilang stabil. Menurut sejumlah pedagang sembako dan ayam potong, Yani dan Jaja mengatakan, meski harga sejumlah komoditas bahan pokok masih terbilang stabil, namun belum mempengaruhi daya beli masyarakat, justru malah menurun. Akibatnya pasar sepi pembeli. Harga sih lumayan ya, harga udah mulai menurun, cuma harga minyak curah yang naik mah. Berapa sekarang harga minyak curah? Ya harga minyak curah sekarang kan 16.000, awal-awalnya cuma 14.500, 15 lah. Sekarang hampir berbanding dengan minyak kemasan gitu. Ya, berarti kan itu ada perubahan dari minyak curah itu naik. Harga daging ayam potong saat ini berapa nih, Kan? Sekarang lagi 37. Naik berarti? Naik. Berapa ribu berarti naik? Naiknya dari harga berapa ya? Tadinya kan 30, 32, sekarang udah 37. Sudah berapa lama sih kondisi naik ini? 1 minggu. Kenapa sih kan naiknya ini? Karena nggak tahu sih saya juga. Kenapa bisa naik begini gitu ya? Berarti kan nggak tahu ya kenaikannya ya? Iya, nggak tahu. Terus kan untuk daya beli masyarakat sekarang gimana nih? Menurun apa naik? Menurun. Pedagang dan konsumen berharap harga berbagai kebutuhan pokok kembali normal agar daya beli masyarakat kembali naik. Ariel Maranus dan Jiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Kasus korupsi penyalahgunaan aset pemerintah berupa lahan di Stadion Maulana Yusuf, Kota Serang mulai disidangkan. Dengan terdakwa mantan Kadis Parpora Sarnata dan pihak pengelola Bashar Al-Hafi di Pengadilan Tipikor Serang. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, Bashar diketahui mengirim surat permohonan kepada Wali Kota Serang yang saat itu dijabat oleh Syafruddin, kemudian diteruskan ke Kadis Parpora Sarnata.
Seminggu sebelum penandatanganan, Bashar beserta anak Syafruddin, Sofa Bella Mulia, dan saksi Haznam mendatangi ruangan Sarnata. Sofa Bella Mulia menyatakan ketertarikannya mengelola lahan stadion, sementara Bashar mengatakan dirinya diutus oleh wali kota untuk membahas mengenai pengelolaan lapak stadion Maulana Yusuf. Sebelum penandatanganan, Kabid Olahraga dan Kepemudaan Muhammad Nafis meminta saksi Haznam untuk menyuruh Bashar menemui Sarnata. Lalu, saksi Irfan Hilmi diminta tolong untuk mengedit perjanjian kerjasama. JPU menilai perjanjian kerjasama tersebut tidak berpedoman jasa penilai publik yang ditunjuk. Setelah penandatanganan, Kadis Parpora datang melalui Sekda Nanang Saifuddin mengaku hilaf menandatangani perjanjian kerjasama tersebut. Kemudian, Sarnata membatalkan secara sepihak. Kedua terdakwa, Sarnata dan Bashar Al-Hafi, mengajukan eksepsi atau keberatan pada dakwaan JPU. Ya, setelah mendengarkan dakwaan jaksa, kami selaku penasihat hukum itu kita akan menyampaikan eksepsi keberatan terhadap dakwaan jaksa penuntut. Artinya ini akan dilakukan sidang minggu depan. Ya, Akan dilakukan sidang minggu depan. iya. Pertimbangannya seperti apa? Pada sidang minggu depan kami akan menyampaikan eksepsi yang merupakan keberatan kami terhadap dakwaan jaksa penuntut. Yang jadi dakwaan jaksa yang menjadi keberatan dari terdakwa. Ya, kami keberatan, tapi nanti akan kita lihat berdasarkan fakta-fakta persidangan nantinya ya. Sebelumnya, kedua tersangka yakni mantan Kadis Parpora dan pengelola ditahan Kejati Serang karena diduga melakukan tindak pidana korupsi penyewaan lahan kosong 5 hektar lebih yang dijadikan sebagai kios. Akibat penyewaan lahan ini, negara merugi sebanyak 500 jutaan lebih. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.